Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, baik saudara yang ada di China, maupun yang ada di Indonesia, maupun yang ada di tempat yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan yang masih memberikan kepada kita nafas untuk kita bisa hidup, dan meskipun dalam kehidupan yang penuh dengan complicated, tetapi kita masih bisa bernafas, dan kita masih bisa untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan di dalam masa kita masih bernafas ini. Kiranya Tuhan yang memaksimalkan kita semua di dalam kekuatan yang Tuhan berikan untuk hadapi setiap tantangan-tantangan zaman. Saudara, kita melihat apa yang terjadi di seluruh dunia era pandemik ini mengacaukan begitu banyak kenyamanan-kenyamanan yang ada di dalam hidup setiap orang. Dan kita melihat begitu banyak dari mereka yang tergoncang secara ekonomi, tergoncang secara relasi, tergoncang di dalam setiap kehidupan keluarga dan sebagainya. Dan akhirnya kita juga melihat seluruh goncangan-goncangan itu membuat mereka kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Tapi kita juga melihat ada orang-orang yang mengalami era pandemik ini, justru iman mereka semakin bertumbuh. Justru iman mereka semakin berbuah. Justru iman mereka semakin memuliakan Tuhan. Maka ini yang perlu kita sama-sama mohon. Biarlah melalui era pandemik ini, kita tidak kehilangan iman. Tapi justru di era pandemik ini, kita semakin dapat melihat buah dari setiap iman yang kita yakini di dalam Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Biarlah senantiasa membuat kita percaya bahwa setiap perjalanan hidup saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, senantiasa dapat menghasilkan buah-buah rohani yang indah di masa depan. Saudara, hari ini adalah satu hari yang spesial, khususnya bagi para ayah, di mana dunia internasional merayakan akan pentingnya akan peranan ayah di dalam keluarga. Saudara, ini juga menjadi satu hal yang kita perlu untuk yakini, bahwa menjadi seorang ayah itu adalah anugerah Tuhan. Meskipun mungkin kita melihat banyak sekali kehidupan para ayah yang pusyang-yang atau tidak sesuai dengan peranan yang sesungguhnya. Mungkin kita dalam keluarga banyak yang kecewa kepada ayah kita sendiri. Mungkin kita sendiri adalah ayah yang kurang direspek dan kurang dihormati oleh keluarga kita sendiri. Dan banyak dari mungkin kita adalah orang-orang yang merasa peranan ayah terlalu susah dan terlalu berat untuk dikerjakan. Karena kita harus menjadi teladan, sehingga untuk menjadi teladan sangat tidak gampang. Dan saudara, itu adalah satu hal beban sebagai seorang ayah. Beban sebagai seorang pemimpin keluarga. Beban sebagai seorang imam di dalam keluarga. Bagaimana harus menjaga akan istri, anak, di dalam kerohanian dan sebagainya. Saudara, di dalam iman kekristenan, secara general, kekristenan mengajarkan kepada kita, yaitu bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Dan itu adalah satu peranan kita sebagai orang yang diberikan nafas oleh Tuhan, khususnya ayah, yang menjadi tugas kita semua. Sebagai kaum ayah, kita diberikan akan satu tanggung jawab untuk tetap membawa kasih Tuhan di dalam pikiran, jiwa, dan seluruh apa yang kita bisa kerjakan, dituangkan di dalam keluarga yang kita bangun bersama. Saudara, tetapi kita juga melihat, bukan cuma secara general saja, Tuhan mempercayakan peranan ayah. Tapi Tuhan juga memberikan specific calling kepada para ayah untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Kalau saya mengutip dari dua ayat, yaitu dalam Ulangan pasal 6 ayat 2, dikatakan, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Saudara, inilah satu hal yang diberikan kepada para ayah. Bagaimana setiap engkau harus seumur hidupmu membawa dirimu dan anak cucumu untuk takut akan Tuhan.
dan membawa dirimu dan membawa cucumu untuk berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Saudara, inilah satu tanggung jawab yang besar sebagai seorang ayah, bagaimana kita dipanggil menjadi seorang imam di dalam keluarga untuk membawa diri, membawa keluarga kita untuk takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, juga ada satu ayat lagi dalam Ulangan pasal 6 dan 7. Dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan memberitakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, inilah satu hal bagaimana kita sebagai kaum laki-laki dan juga yang sudah diberikan peranan sebagai seorang ayah, saudara juga diberikan akan satu panggilan untuk menjadi educator. Diberikan panggilan untuk menjadi pendidik. Bagaimana saudara sebagai seorang papa, menjadi seorang ayah, saudara juga harus memperhatikan kerohanian, saudara juga harus memperhatikan pengajaran kepada anak, dan juga membicarakannya kepada setiap mereka untuk dapat melihat kepada Tuhan. Maka educator bukan hanya di tangan para ibu. Educator bukan hanya di tangan para kaum hawa. Tetapi educator juga adalah di tangan pria dan juga di tangan seorang ayah. Maka sejarah bangsa Israel melalui kitab Ulangan yang tadi kita sudah baca di dalam beberapa ayat, memberikan akan satu peranan bahwa seorang ayah harus memiliki tanggung jawab kepada keturunan berikutnya. Seorang ayah harus memperhatikan kerohanian setiap anak cucunya untuk bagaimana mereka tetap takut kepada Allah. Dan pertumbuhan dan kesejahteraan mereka ditentukan bukan dari setiap harta yang didapatkan, uang yang digali, maupun juga setiap poverty yang dimiliki. Tetapi justru yang menjadi tanggung jawab terbesar adalah bukan cari uang untuk keluarga safe secara keuangan, tidak. Tapi pendidikan rohani itulah yang menjadi kepentingan yang terpenting di dalam peranan ayah untuk membawa keluarga takut kepada Allah dan hidup di dalam firman-Nya dan menerima setiap apa yang menjadi keindahan yang Tuhan berikan kepada setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara, ini adalah satu hal kita melihat peranan ini adalah peranan yang sakral diberikan bagi para ayah. Maka jika kita hari ini adalah ayah yang gagal mendidik anak, sekarang waktunya kita belajar. Kalau kita hari ini menjadi seorang ayah yang kurang peduli untuk mendidik mereka mengenal Tuhan Allah, sekarang waktunya kita harus mengenal Tuhan Allah. Dan kita belajar bukan cuma untuk mengenal Allah saja, tapi bagaimana melihat karya Tuhan Allah dihadirkan kepada keluarga melalui kita sebagai kaum ayah untuk dapat menjadi peranan yang rohani yang Tuhan percayakan kita jalani bersama. Saudara, sebuah keindahan menjadi seorang ayah di dalam iman kekristenan. Maka mari kita bersama-sama untuk melihat menjadi seorang ayah adalah satu hal yang sakral, tapi saudara harus ingat satu hal. Menjadi seorang ayah itu adalah tugas yang terbatas. Kenapa saya mengatakan itu? Karena itu hanya diberikan di saat saudara dan saya hidup di dalam dunia ini. Saudara hanya bisa mendidik di dalam temporary time. Saudara bisa membawa anak kita untuk percaya dan takut akan Tuhan hanya di dalam temporary time. Kenapa? Karena suatu kelak nanti nafas kita sebagai seorang ayah akan berhenti. Nafas kita sebagai pemimpin keluarga akan berhenti. Dan juga nafas bagi setiap orang-orang yang diberikan tugas sebagai imam di dalam keluarga suatu saat akan berhenti. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan berhenti nafasnya sebagai seorang ayah. Maka waktu kita menjadi seorang ayah tidak panjang. Waktu kita menjadi seorang ayah begitu singkatnya. Maka waktu kita melihat kesingkatan waktu seperti itu, maka mari kita bertanya,
Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya kerjakan? Apa yang sudah saya taati? Apa yang sudah saya perjuangkan? Sebagai seorang ayah yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam iman kekristenan. Maka saudara, kiranya Tuhan memberkati engkau, para ayah yang hari ini bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita yang masih bernafas ini, supaya dalam seluruh tatanan keluarga yang kita bangun, semuanya adalah untuk kita takut akan Allah, dan kita mengikuti ketetapannya, dan kita hidup sampai akhir nafas kita, menjalankan kesakralan yang Tuhan percayakan. Maka be strong, dan juga mari kita semua untuk be aware kepada hidup kita sendiri. Dan kiranya Tuhan yang memimpin kerohanianmu, dan kiranya Tuhan yang membangkitkan imanmu, dan kiranya Tuhan yang menggelorakan pelayananmu sebagai orang percaya, sebagai ayah di dalam keluarga kita, dan biarlah Tuhan yang memimpinmu. Saudara, mari kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahasakan satu eksposisi, yaitu eksposisi pengkhotbah, khususnya di dalam pasal yang ke-7. Dan hari ini saya akan membatasi pembahasan saya, yang serencana adalah saya akan bahas langsung dari ayat 1 sampai ayat 12 di dalam pasal yang ke-7. Tapi hari ini saya akan membahasanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Namun kita tetap akan baca akan 12 ayat di dalam pengkhotbah pasal yang ke-7, dan mari kita mempersiapkannya. Kita membaca akan satu bagian, yaitu di dalam pengkhotbah pasal yang ke-7. Dan mari kita membacakannya secara bersama-sama, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Baik, saudara, mari kita bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena setiap bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh, itu pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup penilik-peniliknya. Dan saya akan mengulangi 4 ayat yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada dalam rumah duka, tapi orang bodoh berada dalam rumah tempat bersukaria. Sekian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, kalau Engkau masih memberikan akan firman Tuhan untuk kami semua bisa dapat untuk menelaah apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami seringkali berada di dalam satu tatanan hidup yang jauh daripada apa yang Tuhan mau. Tolonglah kami ya Tuhan,
supaya kami juga dapat dengan bijaksana menjalankan setiap kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang berfirman bagi kami, yang memimpin kami, sehingga kami tahu kami hidup bukan untuk sesuatu yang kosong, tapi kami semua dalam menjalani hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Tolonglah kami ya Tuhan, yang seringkali jauh daripada firman, biarlah kami dimengertikan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surah Pengkhotbah ditulis dengan satu pemikiran bagaimana seorang Kohelet, seorang profesor, dan seorang pendidik yang paling berhikmat di zaman itu, yaitu adalah Salomo. Kita melihat dia di dalam pendidikan, dia adalah orang yang paling berhikmat di zamannya. Sampai begitu banyak akan pemimpin-pemimpin negara yang ada di sekitarnya, mereka mendengar nama harum dari seorang yang namanya Salomo. Nama Salomo begitu harum di sekelilingnya. Nama Salomo begitu penting untuk bagaimana setiap orang belajar dari biografinya. Dan bagaimana kita melihat begitu banyak ideologi, orang-orang yang berbicara tentang nama Salomo. Dan Salomo adalah nama yang harum. Karena ideologi yang muncul dari mulut pemimpin-pemimpin negara, semua berkata, he is the one. Dia adalah orang yang wise person. Dia adalah orang yang penuh bijaksana. Dan orang ini adalah orang yang layak dihormati. Saudara, kitab Pengkhotbah mencatat bagaimana filosofi of life yang ditulis dari seorang yang berbijaksana di zamannya. Ini merupakan akan satu filosofi of life yang perlu membuat kita mengambil sebuah waktu untuk merenungkannya. Saudara, tetapi kita akan melihat filsafat kehidupan, filosofi of life yang dibicarakan di dalam kitab Pengkhotbah adalah filosofi of life yang tidak mudah untuk dimengerti. Terlalu banyak akan konsep-konsep paradoks yang muncul di dalam setiap filsafat kehidupan yang di-sharingkan. Kenapa? Karena setiap filsafat kehidupan yang dibicarakan, semua adalah sesuatu yang secara mata manusia itu adalah sebuah kesia-siaan. Dan di dalam Pengkhotbah pasal pertama sudah dikonklusikan bahwa what is life? Apa itu kehidupan? Maka melalui pemaparan filsafat kehidupan dari seorang pengkhotbah mengatakan bahwa sia-sia hidup itu penuh dengan kesia-siaan. Saudara, maka ini menjadi satu filsafat kehidupan yang sebenarnya kita katakan bahwa filsafat hidup adalah sebuah filsafat kesia-siaan. Tetapi pada saat kita melihat di dalam seluruh apa yang ada di dalam filsafat kehidupan ini, bukan pemazmur, tetapi pengkhotbah menyatakan akan satu hal, yaitu apa? Dia menyatakan bahwa hidup harus berada di dalam tatanan Tuhan Allah. Maka hidup tanpa dilihat dari tatanan Tuhan Allah, maka hidup manusia hanyalah sebuah kesia-siaan. Maka saudara, dari ayat 1 sampai ayat 12 dari pasal 7 itu ada memaparkan akan 7 paradoks kehidupan. Di dalam ayat 1 sampai ayat 12 di dalam pasal 7 itu memuat 7 paradoks kehidupan yang berada di dalam hidup manusia. Hari ini kita akan bahas 3 dan minggu depan kita akan bahas kelanjutannya yaitu 4 dari pemikiran filsafat kehidupan yang dimengerti, yang dipahami, yang sudah dihidupi oleh pengkhotbah. Dan hari ini kita akan melihat apa sih paradoks kehidupan yang ada di dalam hidup ini. Maka saudara, pengkhotbah memulainya di dalam pasal 7 dengan memulai yang pertama. Paradoks kehidupan yang pertama adalah nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Apa maksudnya, saudara? Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara, di dalam bahasa Inggris
ada satu konklusi yang baik. Bukan sekedar a good name is more than luxury, more than perfume, Saudara. Tapi ada satu kalimat yaitu honor, penghormatan, itu lebih daripada kenikmatan. Penghormatan atau kehormatan lebih tepatnya. Kehormatan lebih daripada kenikmatan. Saudara, itu yang menjadi satu hal yang pertama paradoks kehidupan. Kenapa? Karena banyak orang hari ini adalah hidup hanya untuk mencari luxury. Hidup hanya untuk mencari uang. Dan hidup ditentukan dengan mencari harta. Hidup hanya dengan mencari prestasi. Dan hidup hanya untuk memperoleh kuantitas-kuantitas di dalam kehidupannya, di dalam kenyamanan. Saudara, kenapa mereka memutlakan hal tersebut? Karena mereka seringkali menafsirkan bahwa waktu kita bisa memperoleh luxury, kalau kita bisa memperoleh sesuatu yang mahal, kalau kita bisa memperoleh sesuatu yang berharga, maka nama kita akan muncul dari setiap usaha tersebut. Nama kita akan menjadi harum karena ada keberadaan luxury, ada keberadaan akan minyak mahal ini, ada keberadaan dari setiap prestasi yang ada, dengan setiap usaha yang berhasil, maka disitulah nama yang harum akan muncul. Maka nama yang harum seringkali dianggap bukan yang terpenting, tapi yang terpenting adalah luxury first, sehingga nama itu menjadi nomor 2. Tetapi saudara, kitab suci justru mengatakan nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal, menunjukkan bahwa nama yang harum itu jauh lebih penting daripada luxury. Luxury boleh ada, boleh nggak ada. Tapi nama harum nggak boleh tidak ada. Nama harum harus ada. Maka luxury bukan yang utama, harta bukan yang utama, dan seluruh apa yang menjadi kebanggaan kita itu bukanlah yang pertama. Tapi justru nama yang harum itu harus menjadi hal yang diutamakan. Saudara, siapa dari kita yang tidak mau memiliki nama yang harum dalam hidup? Kita pasti berharap kita punya nama yang harum. Kita sebagai marga yang memiliki marga keluarga, kita pasti berharap marga keluarga kita adalah marga yang harum. Dan itu penting sekali. Kenapa, saudara? Sebagai orang Kristen, kita bersyukur kalau kita bisa punya marga keluarga. Kita harus bersyukur kalau kita punya akan nama. Kenapa, saudara? Karena pertama, kita percaya bahwa kita punya marga, kita punya keluarga, itu adalah karena Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Dan kedua, bukan hanya sekedar nama itu adalah anugerah dari Tuhan Allah, tapi kita juga percaya bahwa nama harum itu penting. Kenapa? Karena nama harum itu adalah perjuangan seumur hidup dari orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Sudah, saya percaya nama harum adalah sebuah perjuangan seumur hidup. Waktu saya punya kungkung, pertama kali dari Cungkuok datang ke Indonesia, masuk ke Surabaya. Sudah, satu hal susah payah untuk bagaimana untuk survive, berada di the new land of hope. Dan di saat dia mau berharap bahwa di Indonesia mereka dapat membawa keturunannya hidup dengan berhasil. Sudah, perjuangan seumur hidup sampai mati adalah satu hal, membawa nama harum. Keluarga masih bisa survive sampai pada akhir hidup mereka. Dan akhirnya turun-temurun sampai kepada cucu, cicit, dan sebagainya. Maka bisa hidup, bisa survive, dan masih bisa untuk bernafas, khususnya di negara yang Tuhan sudah tempatkan. Saudara, kita percaya kita bisa punya marga bukan hanya sekedar anugerah Tuhan, tapi juga ada kerja keras, ada namanya perjuangan seumur hidup yang dikerjakan. Maka kita hari ini bisa bermarga, kita hari ini masih bisa hidup sebagai orang yang punya nama, saudara, itu karena ada bukan sekedar warisan rohani,
tapi juga ada warisan sejarah yang dikerjakan melalui akan setiap orang yang mendahului kita. Tapi pertanyaannya adalah, nama yang harum itu bisa bertahan sampai kapan? Nama yang harum itu masih bisa mempengaruhi dunia sampai kapan? Bukankah nama harum itu bisa ditaklukkan dengan orang-orang atau keturunan-keturunan yang tidak bisa membawa nama harum itu atau menggagalkan atau membusukkan akan nama keluarga itu sendiri. Saudara, adalah sebuah hal yang sangat-sangat tidak mudah membawa nama harum itu menjadi nama yang terus di dalam hidup kita masing-masing. Saudara, tadi kemarin pagi saya ada mendengarkan satu seminar, dan di situ ada satu istilah yang muncul khususnya bicara tentang nama baik. Maka saudara, saya akan dengarkan kepada saudara sekalian apa kalimat yang dimunculkan itu. 流芳百世，遗臭万年。 Sekali 流 lagi. 芳百世，遗臭万年。 Liu Fang Bai Si, 流芳百世，遗臭万年。 Yizhou Wan Nian. Saudara, ada satu kalimat yang berbicara tentang satu hal. Nama baik itu diingat orang beratus-ratus tahun. Waktu kita mau jaga nama baik itu bisa diingat orang beratus-ratus tahun. Tapi di saat kita punya nama yang buruk, nama buruk juga bisa diingat oleh orang bahkan berpuluh-puluh ribu tahun. Maka menjaga nama baik itu jangka waktunya memang bisa beratus-ratus tahun diingat orang. Tapi nama buruk jauh lebih bahaya diingat. Kenapa? Karena yang buruk bisa diingat berpuluh-puluh ribu tahun. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa nama yang rusak itu bisa lebih everlasting. Kenapa? Karena menunjukkan akan apa yang menjadi kebobrokan. Untuk menjaga nama baik susah payah. Kenapa? Tidak semua orang punya akan satu ability untuk menjaga nama itu. Karena mungkin kita sudah jaga dengan baik-baik, tapi dalam keturunan kita yang keberapa, akhirnya merusak akan nama baik itu. Maka saudara, ini menjadi satu hal, kalimat yang tadi saya dengarkan itu, menunjukkan satu hal, paling tidak satu fakta. Di dalam perspektif tradisi Tionghoa, mempercayai satu hal, nama itu penting. Tapi pertanyaannya adalah waktu kita tahu nama itu penting dan harumnya nama harus kita jaga bersama, bagaimana perspektif kita sebagai orang Kristen khususnya untuk memahaminya, saudara? Kita pengkhotbah mengutip nama harum itu dengan satu hal, yaitu nama harum lebih baik daripada minyak mahal yang berharga. Saudara, minyak mahal yang berharga, kalau kita melihat dari ESV, itu memakai istilah salep, saudara. Salep yang mempunyai wangi yang begitu lama. Di mana salep itu bisa memberikan akan satu hal untuk supaya tubuh kita ini bisa tetap lembab, dan tubuh kita bukan sekedar lembab, tapi juga tidak memiliki bau yang busuk. Saudara, maka satu salep atau satu minyak, tapi bisa memberikan wangi, dan wangi itulah wangi yang membantu kita supaya kita tidak bau busuk, sehingga wanginya akan salep itu membantu kita untuk kita masih bisa menjaga setiap apa yang ada pada diri kita. Saudara, kalau kita bawa itu di dalam konteks dunia parfum, saudara, parfum ada macam-macam. Ada parfum yang Eau de Toilette, yaitu adalah yang bisa tahan 3 jam, 4 jam, atau yang bagus adalah bisa sampai 5-6 jam. Tapi juga ada parfum yang perfume yang bisa tahan berhari-hari. Nah, minyak yang mahal biasanya bisa tahan sampai berhari-hari. Minyak yang mahal atau parfum yang mahal itu biasanya bisa memiliki akan waktu durasi di dalam wanginya itu lebih panjang. Tapi saya ingin tanya, apakah dari seluruh sejarah parfum ada harumnya yang bisa bertahan
sampai kepada kekekalan? Jawabannya adalah nggak ada kan? Semua ada batasnya. Sampai 1 minggu atau sampai 1 bulan, setelah itu lenyap bau tersebut. Maka tidak ada bau minyak mahal yang eternal. Tidak ada bau parfum yang paling mahal sekalipun bisa sampai selama-lamanya. Harum itu adalah harum yang eksis. Maka rupanya parfum atau salep yang memiliki akan aroma tersebut hanya bisa mengharumkan penampilan luar, bisa mengharumkan akan kulit, tapi hanya di dalam keterbatasan waktu yang ada. Nah, saudara pengkhotbah mengatakan bahwa minyak yang mahal yang berharga itu sesuatu yang wangi, sesuatu yang harum, yes, tetapi semuanya itu begitu terbatas. Maka dia mengatakan nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal tersebut. Maka pertanyaannya adalah, pada saat pengkhotbah mengatakan nama harum lebih baik daripada minyak yang berharga itu, apakah nama harum bisa bertahan secara kekal? Apakah nama harum itu bisa menjadi nama yang sangat-sangat indah sampai kepada kekekalan? Saudara, kalau saudara melihat di dalam ayat 20, di dalam pengkhotbah pasal 7, ada satu jawaban bagi nama harum. Apakah nama harum bisa sampai kepada kekekalan? Saudara, di dalam ayat 20 dikatakan, sesungguhnya di bumi ini tidak ada yang saleh. Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya di bumi ini tidak ada yang harum. Saudara, ini sesuatu jawaban yang sangat-sangat membuat kita tidak puas. Kenapa? Karena secara antroposentris atau secara perspektif manusia, kita tidak puas dengan jawaban itu. Mengapa tidak ada nama yang harum sampai kepada kekekalan? Kita pasti stres dengan jawaban di atas. Kenapa? Karena di saat tidak ada nama harum yang kekal di bumi ini, semua nama juga sama punya batas. Maka apa bedanya nama harum dengan parfum tadi? Apa yang menjadi kesamaannya dan apa yang menjadi perbedaannya? Saudara, maka secara kualitas kita akan berkata bahwa hidup manusia bukan lebih baik daripada minyak yang berharga. Justru nama harum itu sama saja dengan minyak berharga yang wangi tersebut. Secara antroposentris, that was the same. Tetapi saudara, waktu kita melihat di dalam perspektif yang berbeda, waktu kita melihat segala sesuatunya di dalam teosentris atau di dalam perspektif Tuhan Allah, maka kita akan memahami, yes, memang sesungguhnya di bumi ini tidak ada yang saleh dan semua nama harum ada batasnya. Yes, that is the reality. Tapi di dalam perspektif teosentris kita melihat bahwa Tuhan beranugerah. Tuhan beranugerah kepada saudara dan saya untuk melihat maksud nama harum tersebut lebih baik daripada minyak mahal tersebut. Bukan dipahami hanya di dalam pengertian antroposentris saja. Berarti konsep antroposentris itu apakah konsep yang realistis? Yes. Konsep antroposentris adalah konsep yang realistis. Dan Tuhan make it happen. Tuhan menyetujui bahwa yes, hidup kita memang adalah penuh dengan keterbatasan. Sehingga nama harum keluarga yang mau saudara bangun, semuanya terbatas. Tetapi perspektif teosentris, yaitu perspektif Allah di dalam memandang segala sesuatunya, itu justru mau menunjukkan bahwa nama harum yang paling dapat memberikan lebih daripada minyak yang terwangi sekalipun. Itu hanya bisa terjadi di dalam perspektif teosentris. Tanpa perspektif teosentris, maka nama harum yang kita bangun adalah nama harum yang sia-sia belaka. Tetapi perspektif teosentris justru akan membuat saudara terbuka mata dan melihat
bahwa selama ini nama yang harum yang saudara bangun dari keluarga saudara maupun dari waktu saudara sebagai seorang ayah mau untuk membawa legacy, membawa warisan kepada keturunan kita, dan kita mau membawa nama harum keluarga yang ada pada kita ini kepada keturunan kita berikutnya. Kita jika membaca secara teosentris, kita akan menganggap penting nama harum itu adalah sebuah perjuangan kerohanian orang percaya. Kenapa kita perlu untuk membaca hal seperti ini? Saudara, secara teosentris, di dalam perspektif Allah, di dalam perspektif kitab suci, mencatat beberapa fakta-fakta yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Pertama, yaitu saudara dan saya, kita semua dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Maka saudara sebagai ayah, saudara sebagai ibu, saudara sebagai keluarga, kita waktu dicipta menjadi ayah dan menjadi ibu dan menjadi bagian di dalam keluarga. Saudara dan saya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Maka peranan kita sebagai ayah, peranan kita sebagai istri, peranan kita sebagai anak, semuanya itu adalah di dalam gambar dan rupa Allah. Berarti, saudara, peranan kita sebagai ayah, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai anak, dan di dalam keturunan-keturunan yang ada di dalam keluarga kita, semuanya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Berarti sakral, saudara. Kita adalah makhluk yang sakral karena kita dicipta di dalam hal yang tidak dipunyai oleh yang lain. Maka gambar dan rupa Allah, saudara. Maka kalau kita bisa mengerti, we are created by God's image and by God's likeness. Dan kita bisa melihat itu menjadi sesuatu yang penting, maka saudara, nama harum keluarga saudara dan saya, itu adalah nama harum yang sepatutnya selaras, lurus, seperti apa yang menjadi image yang ada pada kita, dan likeness yang ada pada kita. Saudara dicipta menurut gambarnya, maka bagaimana nama yang harum di dalam gambarnya seharusnya terus going down di dalam keturunan kita untuk apa? Untuk terus terjaga, dan terjaga. Dan juga likeness dari Tuhan yang ada pada saudara dan saya sepatutnya selaras di dalam keturunan saudara untuk membawa nama kita yang harum dibuat oleh Tuhan itu menjadi selaras sesuai dengan apa yang menjadi rupa dari Tuhan. Jadi saudara, di dalam teosentris perspektif, kita bisa melihat saudara dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, Kejadian pasal 1:26, dan saudara dan saya melihat dalam pasal 1 ayat 31a di dalam kitab Kejadian, yaitu apa? Tuhan berkata kepada manusia. Tuhan berkata kepada manusia, yaitu apa? Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Menunjukkan bahwa nama harum itu bukan sekedar nama harum yang kita create. Tapi sebelum kita bisa create, kita bisa buat nama harum itu tetap terjaga, sebelumnya Tuhan sudah memberikan keharumannya. Tuhan sudah memberikan keharuman nama, yaitu apa? Sungguh amat baik. Maka kata sungguh amat baik adalah sesuatu yang seharusnya menunjukkan kepada saudara, yes, nama harum sebagai seorang manusia, nama harum sebagai satu keluarga, nama harum sebagai sebuah silsilah, itu adalah sesuatu yang dikonfirmasi oleh Tuhan Allah, yaitu sungguh amat baik. Dan itu adalah keharuman yang utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, what a beautiful name di dalam hidup saudara dan saya. Di saat saudara dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, itu adalah sesuatu yang beautiful. Dan di saat kita diberikan kualitas sungguh amat baik, adalah sebuah keharuman yang luar biasa, saudara. Tetapi di dalam teosentrik perspektif kita tahu bahwa Adam dan Hawa mencicipi itu, tapi kita melihat di Kejadian pasal 3, yes, bahwa apa? Manusia jatuh di dalam dosa.
Dan waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga upah dosa adalah maut, sehingga kita melihat keharuman nama yang begitu sakral yang Tuhan berikan di dalam penciptaan kepada manusia, akhirnya menjadi sesuatu yang rusak. Dan di saat kerusakan nama harum tersebut, akhirnya kita melihat manusia menerima upah dosa adalah maut. Maka sejak itulah, saudara, tema kematian menjadi tema yang ditakuti oleh manusia. Kematian berkaitan dengan kesia-siaan, dan melalui kejatuhan manusia di dalam dosa, maka kematian berbicara tentang selesainya nama harum secara pribadi. Maka nama harum harus menjadi sebuah hal yang diteruskan oleh manusia di dalam keterbatasannya. Maka nama harum tidak akan selalu ada di dalam orang itu, keluarga itu, dan di dalam seluruh silsilah dari kehidupan manusia. Kenapa? Karena setiap manusia sudah jatuh dalam dosa, maka nama harum ini sulit untuk dipertahankan. Sehingga kita bisa melihat banyak orang yang di dalam satu keluarga yang baik, sampai akhirnya di satu masa, akhirnya nama itu hancur habis-habisan. Kenapa? Karena kerusakan yang dibuat oleh manusia berdosa. Maka itulah kenapa Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 mengatakan, nggak ada satupun manusia yang saleh, nggak ada satupun manusia yang membawa nama harum, nggak ada satupun yang membawa God's image, God's likeness, dan juga yang membawa apa yang namanya kualitas sungguh amat baik di dalam hidup manusia. Akhirnya sungguh betul teoset apa yang dipaparkan oleh antroposentris perspektif, yaitu apa? Hidup memang sia-sia. Hidup memang seperti itu. Nama harum tidak akan mudah untuk dipertahankan, bahkan tidak ada satupun yang berhasil untuk mempertahankan nama yang harum. Saudara, antroposentris sangat down to earth. Dan Pengkhotbah juga menyatakan hal yang sama. Yes, hidup itu memang sia-sia belaka. Tapi, kalau saudara hanya stop sampai di situ, maka betul antroposentris perspektif mengatakannya, sehingga kita nggak akan bisa menganggap bahwa teosentrik perspektif adalah relevan. Tapi justru kita melihat Alkitab mencatat, Alkitab memberitahukan kepada kita, bahwa hidup manusia itu tidak sia-sia. Satu sisi, yes, paradoks luar biasa, secara antroposentris hidup itu begitu sia-sia, tetapi di satu sisi yang lain, kita melihat bagaimana hidup manusia itu tidak sia-sia dipandang dari perspektif Tuhan Allah. Hidup manusia itu ada artinya. Hanya kita perlu untuk kembali kepada satu-satunya nama harum yang dapat membawa kita kepada kekekalan. Maka pada diri kita tidak bisa kita menjaga nama harum itu. Yang bisa menjaga nama harum itu adalah nama harum yang ada di dalam kekekalan, yang bisa masuk di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas. Nama harum yang ada di sana, tapi juga adalah nama harum yang bisa masuk di sini. Nama harum yang bisa di surga, tapi juga nama harum yang bisa hadir di bumi. Saudara, maka nama harum yang ada dalam kekekalan itu, kita membutuhkan nama itu. Kita membutuhkan pribadi itu. Sehingga saudara dan saya bisa menghirup keharuman nama yang eternal, yang selama-lamanya itu. Nah, saudara, nama harum itu, pribadi itu, berinkarnasi menjadi manusia. Pribadi itu hidup bersama-sama dengan manusia. Dan namanya yang harum itu datang kepada kita di dalam dunia, di dalam waktunya, menjalankan misinya, sampai pada akhirnya. Sehingga waktu dia di atas kayu salib, menanggung dosa kita, dia mengatakan, sudah selesai.
tetelestai, dan sudah selesai, maka saudara dan saya, akhir hidup saudara bukan karena sesuatu yang sia-sia lagi. Maka nama yang harum bukan sesuatu yang sia-sia lagi, tapi nama yang harum adalah nama yang sudah ditanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Maka nama harum yang sejati adalah Kristus. Karena Dialah yang membawa nama harum Allah di dalam kehidupan manusia, yang seharusnya kita jaga sampai pada akhir hidup. Tapi justru kita menjaga, seringkali kita terbatas. Tapi justru Kristuslah yang membawa nama harum itu menjadi satu nama yang eternal, sehingga nama kita yang terbatas ini bisa mencicipi kekekalan di dalam pertolongannya, di dalam penebusannya, di dalam kehidupan baru oleh Dia. Maka saudara, hari ini banyak orang berduka cita. Mari kita bersama-sama bertanya, nama yang harum di dalam manusia, kita berusaha melanjutkan nama harum itu. Tapi kita tahu sebuah realita, nama harum yang kita akan lanjutkan, itu ada batasnya. Tapi kita harus bukan sekedar hidup hanya untuk nama harum yang terbatas itu. Karena kita punya tanggung jawab. Nama harum juga sudah ditetapkan Tuhan pada saat manusia diciptakan. Dan nama harum itu harus senantiasa dihidupkan di dalam hidup kita semua. Sampai kapan? Sampai kesudahannya. Maka saudara, poin yang pertama, pengkhotbah mengatakan, nama yang harum itu adalah lebih baik daripada akan apa? Daripada akan minyak yang wangi, yang mahal, yang punya akan keharumannya. Dan dia mengatakan bahwa apa? Dia juga mengatakan bahwa kematian yang kedua, di dalam paradoks yang kedua, pengkhotbah juga mengatakan, death is better than life. Kematian itu lebih baik daripada kelahiran. Kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Saudara, bukankah kita melihat ini sesuatu yang paradoks? Kalau kita ditanya, apa yang lebih baik? Kematian atau kehidupan? Mana yang lebih baik? Death is better than life, or life is better than death. Kematian lebih baik daripada kehidupan, atau kehidupan lebih baik daripada kematian, saudara? Saudara, hari ini coba, kalau saya tanya kepada saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang ada ikut bersama-sama di dalam online streaming ini, mari saudara coba pikir, life is better than death, or death is better than life? Saya yakin dan percaya, saudara pasti yang pertama terpikir di dalam pikiran saudara adalah life is better than death. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hidup itu sesuatu yang perlu dirayakan. Hidup itu harus dinikmati. Hidup itu harus memiliki kenyamanannya. Maka kita akan berkata life is better than death karena kita bisa mengejar kenikmatan, kita bisa mengejar pleasure, kita bisa mengejar apa yang namanya comfortable life, comfort zone, dan kita bisa untuk mengejar apa yang kita anggap beautiful di dalam perspektif kita. Life is better than that. Itu yang seringkali yang menjadi pemikiran saudara dan saya, bahkan seluruh manusia di seluruh dunia akan menyetujui bahwa life is better than that. Tetapi saudara, ini menjadi sebuah paradoks di saat justru pengkhotbah, orang yang paling berhikmat, berbijaksana di zamannya, justru mengatakan hal yang berbeda. Justru yang dikatakan adalah death is better than life. Wah, saudara, pusing juga ya baca kitab suci. Kenapa? Karena pemikiran kita yang selama ini bahwa life is better than death tidak relevan di mata Tuhan. Tuhan justru mengatakan death is better than life melalui pengkhotbah. Kalau gitu, gimana dong kita harus meresponi statement seperti itu? Kita percaya untuk menyambut kematian bisa macam-macam responnya. Dan saya catat dua macam respon. Bagaimana kita menyambut death,
Kita bagaimana menyambut kematian, saudara. Pertama adalah kematian itu suatu realita kehidupan yang berat. Suatu realita kehidupan yang menyeramkan. Sehingga kita cenderung kalau bisa kita jauhi saja tema-tema kematian. Kalau bisa kita hindari saja akan realita-realita yang berat dan menyeramkan ini. Dan kita tidak usah bicarakan. Kenapa? Lebih baik untuk melarikan diri dari sebuah kenyataan dan tetap bisa hidup bahagia, jalani hidup. Saudara, satu sisi orang yang menyambut kematian dengan begitu negatif. Satu sisi kita mengatakan bahwa ini perspektif yang tidak seharusnya. Tapi satu sisi yang lain, kita juga ingin melarikan diri dari realita tersebut. Saudara, itu respon yang pertama. Jadi kematian itu negatif, sesuatu yang berat, sesuatu yang menyeramkan, kalau bisa kita nggak usah ngomongin tema itu. Tapi juga hal yang kedua, yaitu ada orang yang menyambut kematian adalah sebuah realita kehidupan yang bukan akhir dari segala-galanya. Karena meninggal dunia itu hanya urusan pindah tempat, istilahnya. Jadi meninggal dunia hanyalah persoalan from temporary menuju kepada eternal. Itulah kenapa kalau kita melihat orang yang menyambut kematian seperti ini, akhirnya bisa mengerti bahwa kematian tidak harus menyeramkan, tidak harus dihindari, dan tidak harus untuk ditakuti. Kenapa? Karena kematian adalah sepenuhnya sebuah istirahat penuh damai sejahtera. Itulah kenapa kalau kita pergi ke mana? Kita pergi ke Grand Heaven atau kita pergi ke tempat duka, rumah duka yang selama ini kita pernah pergi, selalu ada istilah rest in peace. Ada istilah beristirahat di dalam damai sejahtera. Saudara, kalau kita melihat rumah duka, mengapa menaruh kata rest in peace? Karena orang rumah duka itu mempercayai satu filosofi kematian, bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kata rest in peace menawarkan satu filsafat kehidupan tentang kematian. Bahwa mati bukan persoalan yang menyeramkan, mati bukan urusan yang berat, dan mati bukan sesuatu yang perlu ditakuti, karena kematian adalah sebuah peristirahatan penuh damai sejahtera. Maka kata rest in peace, saudara, kita harus meyakini kalimat itu bukan kalimat biasa, yang mungkin hari ini sudah latah luar biasa. Rest in peace. Kalau ada orang meninggal seperti hari ini, keluarga Pendeta Stephen Tong ada satu orang yang meninggal, yaitu namanya Bapak John Tong di Amerika. Dan dia hari ini meninggal dunia. Maka hari ini bertepatan dengan Hari Ayah, kita juga melihat bagaimana keluarga Pendeta Dr. Stephen Tong berduka cita pada hari ini. Nah, saudara, di dalam rest in peace, beristirahat dengan tenang, maka saudara, ini adalah sebuah filsafat kematian yang mengajarkan bahwa hidup kita tidak stop sampai di sini. Karena kita akan beristirahat, tenang, dan kita akan mencicipi apa yang namanya sebuah damai sejahtera. Saudara, itu dua macam orang menyambut kematian. Tapi hari ini banyak kita melihat media entertainment atau media komunikasi, media sosial, itu menyuguhi konten-konten kematian yang tidak memberikan damai sejahtera. Kita melihat banyak film-film, kita melihat banyak sekali akan konten-konten YouTube yang justru memporak-porandakan rest in peace. Kita melihat banyak tema kematian yang awalnya adalah sebuah permulaan entering di dalam satu hal yang tidak penuh damai sejahtera. Justru media entertainment kita banyak menyuguhkan konten-konten kematian yang adalah sebuah permulaan dari sebuah mistis akibat tidak ada damai sejahtera.
Sehingga roh manusia digambarkan dengan gentayangan. Lalu misalnya kita melihat di rumah ini, kenapa kita bisa melihat makhluk dan sebagainya, karena masih ada akan roh gentayangan di rumah ini. Saudara, saya ada satu waktu lihat di YouTube, saudara, satu karya atau seorang YouTuber namanya Sarah Wijayanto. Dia seorang perempuan cantik, YouTuber, yang dia setiap harinya bikin konten mistis, yaitu bagaimana dia masuk ke rumah ini, lalu dia melihat makhluk apa, dia gambarkan, masuk ke rumah yang lain, masuk ke rumahnya artis, masuk ke rumah museum, dan sebagainya, masuk ke semua, dan bertemu dengan roh-roh orang-orang mati, bertemu dengan roh-roh gentayangan, horor, tapi justru melalui kisah-kisah horor di dalam konten YouTube itu, jutaan orang yang membuka link itu. Sehingga dia cari uang dengan menelusuri dunia mistis. Melalui YouTube dia menelusuri akan apa yang namanya dunia orang mati, yang dianggapnya adalah mereka yang belum menemukan damai sejahtera. Sehingga akhirnya melalui konten YouTube itu dia ingin menunjukkan bahwa kita bisa berbicara dengan roh-roh orang mati yang belum damai sejahtera. Saudara, tema-tema seperti itu ada di YouTube dan dibuka oleh begitu banyak orang Kristen, dibuka oleh banyak orang beragama lain, dan jutaan viewer akhirnya membuat apa? Orang ini kaya dengan mistisisme seperti itu. Coba lihat, saudara. Tema kematian justru ditunjukkan di dalam satu potensi bahwa kematian juga membawakan ada damai sejahteraan di dalam kematian. Belum lagi kalau kita melihat dalam cerita-cerita itu ada namanya dendam kesumat belum selesai, lalu ada perbuatan jahat yang dilakukan orang lain yang harus dibalas dan sebagainya. Wah, saudara, itu begitu banyak muncul. Saya kemarin, saudara, sempat lihat sebentar saja akan satu cuplikan dari satu film, yaitu The Ring. Itu ceritanya adalah dari Sadako, saudara. Menggambarkan bahwa ceritanya adalah damai sejahtera itu baru bisa dapat diperoleh, singkatnya ya, damai sejahtera di dalam kehidupan orang mati baru bisa terrealisasi kalau dendam kesumatnya itu sudah terbayarkan. Jadi misalnya hidupnya disiksa sama orang dan sampai mati, maka orang yang menyiksa itu harus mati. Maka kalau yang menyiksa itu mati, maka dendam kesumat sudah terbayar, seakan-akan bahwa itu akan memberikan damai sejahtera. Tetapi saudara, di kisah film The Ring itu, rupanya enggak, saudara. Justru waktu semua dendam kesumat itu sudah terbayar, apakah sudah selesai? Tidak. Justru yang terjadi yaitu apa? Dendam itu rebirth. Dendam itu akhirnya mengalami kelahiran baru ke generasi berikutnya. Saudara, paling tidak film itu mengajar sebuah realita bahwa apa? Bahwa dunia mistis yang dibangun sama orang-orang satanis itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Maka saudara, coba lihat, benarkah dunia kematian seperti itu? Tidak. Apakah yang digambarkan oleh YouTuber Sarah Wijayanto, lalu juga film dari apa yang namanya Sadako, itu memang adalah dunia kematian yang realistis? Jawabannya juga enggak, saudara. Semua gambaran kematian yang ditawarkan dalam film The Ring maupun materi YouTube-nya dari Sarah Wijayanto itu satanis luar biasa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10, nggak ada namanya roh gentayangan, itu nggak ada. Roh yang tidak damai sejahtera lalu harus dibayarkan dendam kesumatnya. Nggak ada di dalam kitab suci. Ayub 7 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Dia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak kembali lagi oleh tempat tinggalnya. Ayub pasal 7, 9, dan 10. Maka di luar apa yang dikatakan oleh kitab suci, itu satanis. Saya pernah, saudara, saya nggak ngomong kepada keluarga saya. Saya pada saat kehilangan ayah saya, waktu saya SMP, saya sering sekali bermimpi
Dan semua mimpi itu memberikan akan satu hal yaitu apa? Saya melihat papa saya hidup lagi. Dan seakan-akan papa saya berbicara kepada saya secara pribadi. Dan saya menganggap sepertinya Tuhan memakai momen ini untuk supaya ayah saya bisa berkomunikasi dengan saya. Tetapi saudara, justru kita melihat iman kekristenan berkata, no, itu adalah setan. Pakai wujud ayah saya. Tapi dia adalah setan. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mencatat, apa susahnya pakai tampang orang yang kita sayangi untuk menunjukkan kepada kita. Kalau di kitab suci dikatakan, iblis saja bisa menyerupai malaikat. Apalagi menyerupai orang-orang yang kita sayangi. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa apa? Bahwa manusia tidak akan muncul lagi kalau sudah mati. Dan tidak akan kembali ke rumahnya. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Menunjukkan bahwa setelah mati, tidak ada hubungan dengan dunia ini lagi. Semua sudah dijamin di dalam tempat yang Tuhan tetapkan. Maka itulah kenapa kita jangan terlalu gampang untuk dipengaruhi sesuatu yang mistis. Saudara, kadang kita lihat YouTube punya acara horor-horor. Akhirnya pada satu kali saya sempat di rumah saya, di tempat saya tinggal hari ini, saya pernah sendirian, nggak bisa tidur. Salah satunya adalah gara-gara nonton konten seperti itu. Dan akhirnya saya bertanya, kenapa ya kok saya nggak bisa tidur ya? Sudah, karena bayangan-bayangan itu mempengaruhi, seakan-akan setan di sini, dan setan di sini. Kematian kok jadi begitu menakutkan dan menjadi menyeramkan. Padahal kitab suci menggambarkan bahwa apa? Kematian nggak seharusnya seperti itu. Justru kematian itu rest in peace. Justru kematian adalah di saat kita menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera. Meskipun melalui COVID-19 atau melalui sakit yang lain atau melalui tabrakan atau melalui apapun, kematian adalah rest in peace. Saudara, memang kitab suci menyatakan bahwa kematian adalah upah dosa. Upah dosa adalah maut, saudara. Tapi ini adalah satu ayat yang justru menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kematian tidak seharusnya kita takuti atau kita seramkan. Karena apa? Kita di dalam Kristus. Karena Kristus sudah memberikan jalan menuju hidup kekal. Kristus sudah memberikan akan satu tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Maka jalan menuju hidup kekal setelah kematian itu adalah diberikan bagi setiap orang percaya. Maka di luar Kristus, semua bisa dipakai setan. Di luar Kristus, semua bisa dimanipulasi oleh iblis. Maka itulah kenapa Alkitab mencatat, khususnya pengkhotbah mengatakan, that is better than life. Karena waktu kita masuk di dalam dunia kematian, di dalam iman, di dalam Kristus, that is the ending of evil. Saudara nggak akan lagi berhadapan dengan kejahatan. Saudara nggak akan berhadapan lagi dengan duka cita. Saudara nggak akan berhadapan dengan apa yang namanya perbuatan-perbuatan keji. Saudara nggak akan berhadapan dengan apa yang namanya kesakitan. Kenapa? Karena kematian, the ending of evil. Dan kematian adalah satu hal di dalam waktu Tuhan. Tuhan berkata, sudah selesai. Maka apa? Maka engkau ikut damai sejahteranya. Saudara, itu hal yang kedua, saudara. Di dalam paradoks. Kematian yang seringkali kita anggap serem. Tapi Alkitab justru mengatakan, no, that is rest. Dan kita perlu kembali kepada paradoks, pengertian yang benar di dalam mengerti paradoks ini. Ketiga, saudara, yaitu ayat yang kedua. Dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia.
hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. So, mourning is better than fasting. Di sini pengkhotbah mau mengatakan bahwa apa? Rumah duka perlu memberikan perhatian bagi kita. Bukan cuma rumah sukacita, kita makan di rumah, lalu kita bisa bersenda gurau di rumah, kita bisa untuk menikmati sebuah conversation yang enak. Itu yang menjadi hal yang terus kita kejar. Tapi kadang-kadang kita perlu belajar pergi ke rumah duka, dan kita perlu untuk merenungkan, kita perlu untuk menemukan sebuah meditasi. Sebuah meditasi bahwa apa? This is the end of everyone. Kematian di dalam rumah duka, kita merayakan sebuah kematian di mana orang itu rest in peace. Dan waktu orang itu rest in peace, itu bukan sekedar pribadi orang itu. Tetapi setiap kita akan menikmati fase yang sama. This is the end of everyone. There is no escape for you, for me, for everyone, for anyone. There is no escape. Semua akan berhadapan dengan kematian. Nggak peduli muda, nggak peduli tua, nggak peduli sehat, nggak peduli sakit. Semua kita akan berhadapan dengan ending di dalam kehidupan kita. Nah, pengkhotbah mengutip ini terus-menerus. Kalau sudah melihat nanti di dalam pasal 9, atau saya akan bacakan. Pasal 9 ayat 3, dikutip lagi, Saudara. Di pasal 9 ayat 3 dikatakan apa? Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Sudah perhatikan. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia penuh dengan kejahatan, kebebalan dalam hati mereka seumur hidup, kemudian mereka menuju alam orang mati. Sudah diulang bahwa apa? There is one fate for all men. Semuanya punya nasib yang sama. They go to the death. Dan kenapa ini perlu diulang, Saudara? Pengkhotbah mau mengajak kita untuk learn how to evaluate ourselves. Mengevaluasi diri, posisi kita di dunia ini. Saudara, kita cari uang untuk apa? Kita berkeluarga untuk apa? Kita bergereja untuk apa? Kita melayani untuk apa? Kita menikah untuk apa? Kita melakukan segala sesuatu untuk apa? We need time to evaluate ourselves. Kita perlu waktu untuk mengevaluasi posisi kita dalam dunia ini apa. Saudara, orang yang berhikmat akan belajar bagaimana menempatkan hatinya di dalam realita-realita kehidupan yang ada. Saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang mikir masa depan. Saudara. Kalau orang dikatakan, kalau seorang bisa punya tabungan untuk masa depan, itu adalah orang yang berhikmat. Orang yang nggak punya tabungan untuk masa depan, itu kurang berhikmat. Nah, Saudara, sesuatu yaitu apa? Memikir, paling tidak menabung untuk sesuatu di depan, itu adalah sebuah apa? Sebuah hal yang baik. Kenapa? Karena kita mau memikirkan sesuatu bukan cuma here and now, tapi memikirkan nanti gimana. Saudara, itu is good, Saudara. Dan itu adalah sesuatu yang wise. Tetapi kita juga melihat bagaimana bukan sekedar memikirkan apa yang secara fisikal saja, tapi perlu juga secara pengertian hidup yang cuma satu kali ini, how to evaluate ourselves. Where is my position in this world? Dan waktu kita juga belajar menempatkan diri di sini, kita bukan cuma sekedar untuk hidup untuk sekedar mengumpulkan harta untuk ke depan. Tapi kita juga belajar bagaimana menempatkan diri untuk mempersiapkan waktu yang akan tiba itu. The end of everyone will come to us. Saudara, maka ini perlu menjadi sebuah hal
pesta, makan enak, dan juga pesta di saat kita bisa berkomunikasi dengan canda tawa dan sebagainya. Kita jangan terlalu anti juga dengan hal tersebut. Tapi kita perlu tahu posisinya. Kita perlu tahu bahwa rumah duka adalah satu tempat yang penuh bijaksana bagi kita. Tempat sukacita juga butuh. Kita bukan hidup untuk berduka cita terus. Itu namanya orang yang nggak hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan adalah bisa menempatkan diri di waktu bersukacita, bisa menempatkan diri di dalam duka cita. Dan terakhir, saudara, ayat 3 dan 4, yaitu apa? Yaitu paradoks yang ketiga. Paradoks yang keempat, yaitu di dalam pasal 7 ayat 3 dan 4. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh berada di rumah tempat orang bersukaria. Maksudnya apa, saudara? Sorrow is better than laughter. Sebenarnya pengkhotbah bukan orang yang anti dengan laughter. Pengkhotbah bukan orang yang anti dengan tertawa. Saya percaya bahwa pengkhotbah adalah orang yang juga sanguin. Karena dia bisa untuk memiliki akan kehidupan yang sangat-sangat dipuja oleh orang. Dan dia bisa juga punya akan satu hal, membuat orang merasa entertain, menerima sebuah hal. Dia bisa melihat bahwa hikmatnya itu memberikan entertaining kepada orang lain. Tapi yang dimaksud adalah apa? Dengan sorrow is better than laughter. Kenapa dia mengatakan itu, saudara? Sebenarnya semuanya ini dikatakan bahwa nggak salah untuk bersukacita. Tapi pengkhotbah mau mengatakan bahwa bersukacita ada batasnya. Bersukacita bukan selama-lamanya. Bersukacita adalah sesuatu yang temporary di dunia ini. Bersukacita baru menjadi sesuatu yang eternal di saat sudah meninggalkan dunia ini. Sukacita yang kekal itu baru bisa dapat ternikmati setelah keluar dari dunia ini. Maka the word of sorrow di situ, kata dari duka cita di situ, itu maksudnya adalah kita berduka cita karena situasi. Kalau bahasa Inggris dari kalimat aslinya adalah the feeling of anxiety atau the feeling of sadness in the distressing situation. Saudara, pengkhotbah mau mengatakan bahwa sorrow di sini adalah satu hal realita kehidupan di dunia ini. Ingat, di dunia ini itu kita nggak selama-lamanya akan tertawa. Di dunia ini kita akan bertemu dengan anxiety, kita akan bertemu dengan sadness, kita akan bertemu dengan apa yang namanya keterhilangan dan sebagainya. Dan that is our reality. Jadi kita harus face to face with it. Kita harus menghadapi semuanya itu. Maka pengkhotbah waktu mengatakan bahwa sukacita atau dikatakan sebagai sebuah happiness, joy gitu ya, yang dikatakan sebagai satu hal di mana laughter itu, ketertawaan, tertawa itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi sesuatu yang eternal di saat kita mendapatkan salvation by God, in God. Jadi Salomo mewujudkan ini untuk menunjukkan bahwa ya kita bisa tertawa, tapi kelak kita akan mati. Dan kita harus tahu bahwa sukacita yang sejati, tertawa yang sejati, itu adalah di saat saudara sudah menerima keselamatan di dalam Allah. Tanpa keselamatan di dalam Allah, maka you are not righteous. Engkau nggak akan bisa dengan bijaksana untuk tertawa. Habakuk pasal 2 ayat 4 mengatakan the righteous shall live by faith. Mengatakan bahwa orang bijaksana itu baru bisa hidup dengan sesungguhnya. Itu di saat mereka hidup di dalam iman yang diselamatkan oleh Tuhan. Iman yang dijamin oleh Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya menjalani kehidupan ini, kita perlu menyadari sesuatu hal, yaitu apa?
yaitu dengan kita born again di dalam Tuhan, kita terselamatkan dari apa yang namanya darkness of life, apa yang ada dalam kehidupan kita dan di dalam dunia ini. Dan kita akhirnya dijamin di dalam kingdom of Christ, kita dijamin di dalam kerajaan Kristus, dengan kita ditebus dan kita diberikan tempat oleh Dia, sehingga akhirnya kita di surga, kita bukan melakukan hal yang sama seperti di dunia, tapi justru di surga kita melakukan apa yang sepatutnya ada di surga. Maka pada saat kita experiences apa yang namanya funeral life, atau kita berada di rumah duka dan sebagainya, kita perlu untuk meyakini beberapa prinsip untuk kita tidak anti terhadap air mata, kita tidak anti dengan duka cita, kita nggak anti dengan rumah duka, kita juga tidak anti dengan nama harum yang mungkin di dalam kehidupan satu orang berhenti, yang harus dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yang mungkin berhasil, yang mungkin juga nggak berhasil. Dan kalaupun berhasil, nanti akan dilanjutkan kepada generasi berikutnya, dan nggak tahu itu akan menjadi nama yang tetap harum atau tidak. Tapi yang kita tahu, kita mengatakan di ayat 20 pasal 7, yaitu apa? Nggak ada satupun yang saleh. Maka sehebat-hebatnya nama harum itu, satu kelak pasti ada yang akan menghancurkan nama harum itu. Waktunya kapan? Tidak tahu. Keluarga saya, Santoso, sekarang mungkin masih tetap menjadi sebuah nama yang harum, tapi mungkin nggak 10 tahun lagi, atau nggak 100 tahun lagi, atau nggak 1000 tahun lagi. Nama itu mungkin akan punah. There is no more Santoso family again. Kenapa? Tidak ada yang saleh. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Maka saudara, ayat 1 sampai ayat 4 ini punya tema yang sama, bicara tentang death, kematian, bicara tentang apa yang namanya air mata, bicara tentang kedukaan, bicara tentang apa yang namanya nggak ada pengharapan. Tapi saudara, semuanya itu semua berrelasi dengan kematian. Tapi saudara, sebelum saya akan tutup, saya mau sharing 10 poin, mungkin terlalu panjang. Tapi paling enggak saya secara cepat akan mengatakan, waktu kita merasa duka cita, waktu kita mengalami duka cita, waktu kita berada di rumah duka, dan waktu kita mengalami apa yang namanya sebuah sorrow, kesedihan, karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita sukai, yang kita hormati, yang kita respect, saudara. Bagaimana kita sebagai orang Kristen membaca kematian? Pertama, saudara, saya akan make it quick untuk kita bisa ini. Beberapa prinsip yang sangat baik untuk kita tempatkan diri di dalam waktu kita menjalankan sebuah kedukaan. Kemarin malam kami online, saudara, bersama dengan keluarga Santoso, karena di dalam keluarga kami 1 bulan sudah om kami yang kami kasih meninggal dunia. Dan kemarin kami sama-sama memperingati akan sebulan di dalam keluarga kami, khususnya dalam kedukaan. Dan ini menjadi satu hal yang sangat cocok sekali, karena eksposisi pengkhotbah bukan mengikuti apa yang saya ingini, tapi melalui eksposisi kita belajar untuk mengikuti peranan Tuhan, khususnya untuk bagaimana kita memahami setiap prinsip-prinsip tersebut. Nah, saudara, banyak hal yang saya dapatkan ini justru memberikan kekuatan kepada saya, khususnya dalam mempersiapkan kemarin waktu menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, beberapa prinsip yang secara cepat saya akan sharingkan. Pertama, saudara, yang kita bisa pelajari yaitu apa? Tuhan memberikan, yang pertama yaitu, Tuhan memberikan jalan menuju kehidupan yang kekal, semua melalui melewati kematian. Semua orang pasti akan mati, tetapi semua orang yang pasti akan mati itu bukan selesai, tapi ada jalan menuju kehidupan kekal. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kematian, hidup kekal.
Dan Mazmur 68 ayat 21 dikatakan, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Saudara, memberi keluputan dari maut maksudnya apa? Manusia pasti akan mati, tapi setelah mati terluput dari mati kekal, tapi justru beroleh hidup kekal. Maka setelah melewati kematian, Tuhan memberikan jalan menuju kehidupan kekal. That's why setiap kali kita pergi ke rumah duka, kata rest in peace seharusnya membuat kita sadar bahwa rumah duka mengajarkan kepada kita sebuah hikmat, bahwa setelah mati ada hidup kekal. Dan di dalam orang percaya kepada Tuhan, tempatnya sudah diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Kedua, Saudara, waktu kita hari ini mungkin mengalami kesedihan, kedukacitaan karena orang kita kasih meninggal dunia, tapi ayat-ayat dalam kitab suci memberikan prinsip yang kedua, yaitu apa? Tuhan bersama kita waktu kita mengasihi orang yang kita kasih itu meninggal dunia. Seperti saya kehilangan papa saya waktu saya SMP. Lalu istri saya juga kehilangan ayahnya waktu sekolah teologi. Dan saudara, waktu kami kehilangan orang tua, sedih pasti. Tapi saudara, Alkitab mengatakan, Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan bersama-sama dengan orang yang patah hati, yang kehilangan orang yang dikasihinya. Tuhan bersama mereka. Saudara, ini ayat-ayat kitab suci justru menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak selesai, tapi Tuhan masih memberikan guidance, memberikan providence. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Siapa yang menghibur? Kita percaya bahwa yang menghibur adalah Tuhan juga. Tuhan yang akan menghibur. Waktu kami kehilangan orang tua, lalu waktu saudara saya kehilangan orang tuanya kemarin, duka cita. Tapi Alkitab mengatakan hal yang paradoks, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketiga, kematian adalah sesuatu yang pasti datang, tapi bukanlah akhir dari kehidupan. Jadi saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18 mengatakan, sebab itu kami nggak tawar hati, tapi meskipun secara manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami memperhatikan yang kelihatan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kematian pasti datang, tapi bukan akhir kehidupan, karena nanti kita akan melihat apa yang tidak kelihatan, yang adalah kekal di dalam kehidupan kita berikutnya. Bahkan di 1 Korintus pasal 15 ayat 22, dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Wah, indah luar biasa di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus kita tidak perlu takut kematian. Rest in peace in Him. Karena apa? Karena sudah dijamin oleh Dia. 4, kita harus bersyukur. Justru kematian tidak perlu kita serem-seremi. Kenapa? Karena Yesus, Dia sudah mengalahkan kuasa kematian di atas kayu salib. Saudara, Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, sebab kita anak-anak Allah adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, maka Ia juga telah menjadi darah dan daging dengan jalan dilahirkan sebagai manusia, dan sebab hanya sebagai manusialah Ia dapat mati, dan dengan kematiannya Ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Waduh. Saudara, semakin baca kitab suci, kita akan melihat kemenangan Kristus atas kematian, dan semakin kita baca kitab suci, kita akan lebih tahu hikmat bijaksana yang sejati,
menghadapi setiap rumah duka, menghadapi sukacita, duka cita, dan juga hidup dan sebagainya. Dan saudara coba lihat lagi di dalam poin kelima, yaitu Tuhan berjanji akan mempertemukan kita kembali dengan mereka yang sudah mati. Seringkali kita takut, waduh nanti saya nggak bisa ketemu lagi. Saudara, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14. Saya akan bacakan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup yang masih tinggal dalam kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Maka Tuhan berjanji akan mempertemukan kita kembali dengan mereka yang sudah mati. Maka saya akan ketemu Bapak saya? Yes, saya akan ketemu Bapak saya. Saya akan ketemu dengan om saya yang baru meninggal? Yes, saya akan bertemu dengan dia. Maka Tuhan berjanji mempertemukan kami kembali. Maka itulah kenapa kita tidak perlu sukacita di dunia ini. Kita kehilangan orang tua, yes, memang that is reality. Tapi Tuhan berkata bahwa tidak ada yang akan mendahului mereka meninggal. Semua akan bersama-sama menghadap Tuhan. Dan kita akan bisa bertemu lagi dengan orang yang kita kasih. Mungkin hari ini saudara punya orang yang sudah kehilangan. Sudah kehilangan orang tua, sudah kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak. Tapi percayalah Tuhan sudah memberikan janjinya. Sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. You will meet them. Engkau akan bertemu dengan dia. Poin ke-6, Tuhan juga memberikan satu prinsip, yaitu apa? Jika ada seseorang mati muda, bayi, remaja, pemuda, atau anak kita, atau anak saudara, atau janin saudara yang dulunya baru belum keluar tapi mati di dalam, yes, saudara, itu menyedihkan luar biasa. Tapi jika seseorang mati muda, itu karena Tuhan ingin menghindarkan mereka dari kejahatan. Bukan karena Tuhan jahat. Yesaya 57 ayat 1. Orang yang benar meninggal, dan orang yang saleh mati muda. Rupanya tidak ada orang yang peduli atau merasa heran. Tidak ada seorang pun menyadari. Perhatikan saudara. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Allah mengambil mereka supaya terhindar dari kejahatan yang makin merajalela. Kita hidup itu ada timingnya. Dan timingnya kita itu beda-beda. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Tapi di dalam umur panjang dan umur pendekmu, ketahuilah, kalau Tuhan mengambil engkau di dalam waktunya, itu bukan karena kejahatan Tuhan. Tapi itu karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita terhindar dari kejahatan yang lebih lagi, dan lebih lagi. Ketujuh, saya akan akhiri dengan 3 poin terakhir. Setelah itu kita akan selesaikan. Kitab suci juga mencatat bahwa bagaimana keterhilangan yang kita hidupi, yang kita alami, Yesus ngerti semua keterhilangan itu. Dan Yesus juga tahu bahwa itu nggak berlangsung selama-lamanya. Kita waktu melihat di dalam satu ayat, yaitu di dalam Yohanes pasal 11, ayat 33-36. Waktu Yesus melihat Maria menangis, lalu melihat orang-orang Yahudi datang bersama dengan dia, dikatakan, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu, dan ia berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu surah kalimat berikutnya, maka menangislah Yesus. Dan kata orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Saudara, Yesus bukan hanya sekedar berjanji. Dia tahu rasa keterhilangan itu kayak apa. Dia tahu bahwa memang tidak selama-lamanya keterhilangan itu. Karena di bumi ini keterhilangan itu memang berat, harus ditanggung. Tapi tidak selama-lamanya, karena suatu kelak nanti semua akan dibukakan. Tapi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan sekedar mengajar, berbahagialah orang berduka cita, tapi dia
turut berduka cita di dalam setiap keterhilangan yang ada. 8. Setiap kematian berharga di mata Tuhan, dan Tuhan punya rencana atas hal itu. Beberapa ayat dalam Mazmur 139 ayat 16. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis, hari-hari yang dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, anak di dalam janin, Tuhan sudah lihat, dan Tuhan sudah punya rencana. Kalaupun di dalamnya, ada di dalam janin itu, dan belum ada satu hari dia hidup di dalam dunia ini pun, Tuhan punya rencana atasnya. Bukan jahat, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Dan Ayub 14 ayat 5, karena engkau telah menetapkan batas hidup manusia, jumlah hari dan bulannya sudah di tanganmu. Tidak ada seorang pun dapat melampauinya. Rencana Tuhan, timing Tuhan sudah adalah solid. Tuhan sudah menetapkan batasnya. Jumlah harinya, bulannya di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat melampauinya. Ayub luar biasa memahami ini. Dan melihat bagaimana Tuhan berdaulat atas seluruh inci hidup kita semua. 2 poin terakhir sebelum kita tutup. Alkitab mengajarkan kepada kita, musuh terakhir adalah kematian, dan Yesus sudah mengalahkannya. Yesus pasti mengalahkannya, dan Yesus sudah mengalahkannya. 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. Dan Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ini adalah janji Tuhan. Surga adalah tempat there is no more tears. There is no more mourning. Semuanya sudah berlalu. Wah, kalau saudara sungguh-sungguh mau baca kitab suci dan menemukan ayat-ayat ini lalu mengkaitkan dengan pertanyaan-pertanyaanmu, saudara akan merasakan bahwa kitab suci sungguh-sungguh begitu solid memberikan keyakinan iman kepada kita. Kalau hari ini saudara membaca firman Tuhan tapi saudara masih belum menemukan keyakinan imanmu, something wrong with your readings. Pasti hal yang salah di dalam pembacaanmu. Mungkin engkau membaca dengan hati yang kurang percaya. Engkau membaca dengan hati yang sangat pesimistik. Engkau membaca dengan kurang mohon sama Tuhan untuk ajar dengan rendah hati untuk mengerti. Dan saudara, bacalah kitab suci. Dan terakhir, Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga bukan untuk daulu, untuk kepentingannya. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Rumah di dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu. Saudara, kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 4. Maka paling tidak paradoks hidup ini memang terjadi. Tetapi jangan sedih, tetapi jangan khawatir, tetapi jangan putus asa. Pengkhotbah mau mengajarkan, datanglah kepada Yesus. Percayalah kepadanya, Dia akan memberikan kekuatan bagimu. Dia sungguh-sungguh akan dapat memberikan kekuatan bagimu. Kiranya paradoks kehidupan bukan membuat kita menjauhi Tuhan. Kita akan lanjutkan minggu depan tentang paradoks kehidupan ini. Tapi paling tidak, paradoks kehidupan memang terjadi. Tapi ketahuilah, semuanya adalah untuk menguatkan saudara. Meyakinkan saudara, hanya Kristuslah nama terharum untuk dapat mengharumkan nama kita semua.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Hidup kami penuh dengan kecapean karena terlalu banyak hal-hal yang kami nggak ngerti. Kami sangat lelah Tuhan, karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang seringkali membuat kami tidak bisa keluar dari semuanya itu. Karena terlalu banyak hal-hal yang membuat kami nggak yakin bahwa itu harus terjadi. Kematian harus terjadi, duka cita harus terjadi, kehilangan harus terjadi, kedukaan harus terjadi. Kami nggak ngerti ya Tuhan, karena seringkali kami hanya membaca dari perspektif kami semua. Kami seringkali nggak rela untuk mengadopsi teosentris perspektif dari kitab suci. Tapi kami tadi sudah membuka banyak ayat. Kami sudah mendengar banyak ayat yang membuktikan bahwa Tuhan begitu peduli dengan kami yang berduka cita, peduli dengan kami yang bergumul dengan nama harum, dan yang bergumul dengan kedukacitaan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau justru menunjukkan kepedulian-Mu, sehingga banyak ayat dapat menuntun kami mempercayai rest in peace adalah sesungguhnya, ya dan amin, adalah anugerah Tuhan bagi kami. Ajar kami appreciate terhadap kematian di dalam perspektif Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh di dalam disrespect yang melawan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama-Mu. Dan mohon Tuhan berbelas kasihan membimbing kami di dalam jalan-Mu, jalan yang benar. Pimpinlah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama untuk membaca satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, dan mari kita bersama-sama untuk melanjutkan, khususnya di dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu mari kita bersama-sama untuk menjalankan persembahan, di mana persembahan akan dijalankan di dalam dua kantong, yaitu pertama adalah untuk kita mendukung pelayanan Gereja Reform Injil Indonesia yang ada di Shanghai, dan kita juga akan mendukung khususnya untuk pelayanan yang ada di cabang-cabang GRII yang ada di China. Dan saudara, dan di layar sudah dimunculkan akan QR code dari persembahan dan perpuluhan yang dapat saudara kirimkan melalui WeChat, QR code WeChat, maupun juga melalui QR code BCA yang ada di layar saudara.
Dan jika saudara kesulitan untuk memberikan persembahan secara QR code, maka saudara bisa untuk mengirimkan secara offline, khususnya di Indonesia yang biasanya belum terbiasa dengan QR code, bisa mengirimkan ke BCA 087-121-2910. Ya. Tapi kalau memang bisa dengan QR code, sudah bisa kirimkan. Tapi kalaupun masih sulit, saudara bisa kirimkan persembahan ke gereja lokal saudara. Gereja yang saudara yang ada di tempat di mana saudara berada. Saudara bisa berikan persembahan untuk gereja-gereja masing-masing. Oke, saudara, sekian. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita naikkan lagu yang keempat, Pakai Hidupku Ini, Take My Life and Let It Be. Dan kita akan naikkan 2 ayat saja untuk lagu ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Baik saudara, mari kita menaikkan doa dengan kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Dan doa persembahan saya persilakan untuk Saudari Wida untuk bisa berdoa untuk persembahan. Untuk Saudari Wida, kalau tidak ada, saya akan pimpin. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kami bisa berbagian di dalam persembahan, meskipun kami sangat terbatas. Kami mohon kepada Tuhan, bahwa persembahan bukan hanya sekedar sesuatu yang terbaik, karena kami tahu yang terbaik adalah mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan seluruh totalitas hidup kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi persembahan yang sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menyerahkan seluruh totalitas hidup kami sebagai penyangkalan diri kami, mengikut Engkau, dan memuliakan Engkau. Pakailah uang yang terkumpul ini, mohon Tuhan berbelas kasihan memakainya di dalam pelayanan kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan doksologi, menyatakan kemuliaannya bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ketiganya yang esa, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Pulanglah dengan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa memberikan hikmat yang terbenar, hikmat yang penuh dengan sukacita, yang kekal, dan penuh damai sejahtera, menuntun hidupmu mengerti kebenaran, menemukan akan hal yang indah di dalam paradoksnya hidup, dan biarlah
di dalam Allah Tritunggal menuntun engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.